Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Udara pagi di hari ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Kiranya yang sakit pun sama bersemangat pula. Semuanya kiranya memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan di hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudaraku, ada saatnya orang beriman mengeluh. Kita bisa melihat pada diri orang lain atau terjadi pada diri kita sendiri. Hal itu menandakan ada pengalaman pahit yang kita hadapi. Hati kita sesak dan batin kita gelisah. Keluhan ini terekspresikan bisa melalui bentuk ungkapan nyanyian atau kata-kata. Kita bercermin pada Mazmur tadi. Pemazmur mengalami kesukaran dan kepedihan. Saat itu, ia berada dalam bahaya maut dan merasa tidak ada seorang pun bisa menyelamatkannya. Dalam situasi demikian, tentu menyedihkan, merasa tidak ada yang menolong. Pemazmur selain meratap sedih, ia pun mengalami ketakutan luar biasa. Ia merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan berpaling dan tidak mau menjumpainya. Dari situasi yang terjepit kesulitan berat, maka pemazmur berteriak minta tolong. Harapannya, Tuhan mendengarkan dan membebaskannya. Saudaraku, sepenggal ungkapan keluhan dan ratapan pemazmur itu bukan mengada-ada, bukan sekedar fiksi kehidupan, tetapi demikianlah kehidupan orang benar dan orang beriman. Kita pun saat tertentu melewati jalan terjal, melelahkan secara batin. Namun penderitaan itu harus dihadapi. Ada pengalaman hidup yang berat dialami orang beriman. Orang beriman pun bisa dibelit permasalahan. Permasalahan itu ada dan nyata. Permasalahan itu tidak melihat-lihat orang. Ia bisa mendatangi siapapun, tak peduli apa agama dan keyakinannya. Lihat saja mereka yang terbaring di rumah sakit. Pasiennya menganut berbagai agama. Maka, kita seperti pada umumnya manusia, juga harus menghadapi fakta kehidupan demikian. Kita pun tak lepas seperti yang dialami pemazmur. Hanya, kita patut melihat keseluruhan pengalaman pemazmur. Selain ia mengeluh, meratap pedih, pada ayat-ayat berikutnya dalam bacaan kita, ratapan itu berganti. Kesedihan itu berakhir. Pemazmur bersorak-sorai. Ia menyanyi. Mengapa?
badai hidupnya berlalu. Ya, Tuhan telah menyelamatkan. Tuhan berbuat baik kepadanya. Pemazmur telah melewati badai kehidupan. Saudaraku, keluhan itu ada, tapi hendaknya jangan terus-menerus disimpan dalam diri kita. Keluhan itu tidak boleh kita simpan secara berlebihan, atau bahkan kecaman, sehingga kita tidak melihat hal yang baik dalam kehidupan kita. Keluhan berkepanjangan melemahkan mental dan daya juang kita menghadapi hidup yang penuh perjuangan. Demikian pula, keluhan berkepanjangan malah mempersuram kita melihat realitas. Karena itu, stop keluhan, hentikan mengecam. Keluhan berkelanjutan melupakan bahwa sesungguhnya kasih Allah dan tindakan Allah terjadi dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah absen. Saudaraku, kita memiliki pengalaman mengecap kebaikan Tuhan dan aksi penyelamatannya. Pernah dan selalu akan mengalami. Inilah tumpuan kekuatan kita. Untuk itu, hidup tidak dihabiskan waktunya hanya meratap dan mengeluh. Hidup kita pun dironai dengan wajah sukacita dan sorak-sorai. Kita berjumpa dengan Allah yang menatap kita dengan kebaikan-Nya. Tuhan tidak menyembunyikan wajah-Nya pada kita. Hal kedua, hidup itu jangan hanya satu sisi yang kita lihat. Jangan cuma berkonsentrasi pada sisi pergumulan saja. Kita pun patut melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Seperti syair lagu, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Ya, karya dan berkat Tuhan membuat kita bersorak sukacita. Kita terpesona dengan cinta kasih-Nya. Saudaraku, inilah modal kita menjalani sepanjang hari ini. Inilah yang patut mewarnai aktivitas kita di hari baru ini. Warnai hari ini dengan senyum dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini, Engkau sekali-kali tidak melupakan kami. Inilah sumber vitalitas dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.